Kamu tahu nggak, di dunia serba digital kayak sekarang, di mana setiap detiknya orang bikin status dan upload foto di media sosial, melakukan transaksi keuangan, pesan ojek online, dan lain sebagainya itu semua data loh. Bayangin, ada berapa banyak data baru yang setiap detiknya terus-menerus bertambah. Zaman dulu, waktu jumlah data masih sedikit banget, apalagi pas belum ada internet nih, kita masih bisa tuh pakai ilmu statistik sederhana buat mengolah data dan menganalisis data tersebut. Nah, kalau udah super banyak banget kayak sekarang, nggak bisa nih kalau cuma pakai statistik doang. Nah, makanya muncul istilah keilmuan yang baru. Kalau kata Profesor Statistika Stanford, yaitu David Donoho, ini tuh merupakan pengembangan dari ilmu statistika tradisional, yaitu ilmu data atau data science. Nah, ilmu data itu apa ya? Halo sahabat semua, ketemu lagi nih sama Bu Ulia ya. Nah, kayak cuplikan dialog video tadi, ada beragam sektor yang di kehidupan kita itu ternyata menciptakan banyak banget data. Kebanyakan dari data itu tuh berantakan dan tidak terstruktur. Jadi, buat bisa dipakai dalam pengambilan keputusan, tentu saja harus diolah dulu. Makanya kita perlu belajar tentang data science atau ilmu data. Nah, biar sobatku terbayang, Bu Ulia akan jelaskan dari dasarnya dulu ya. Yang pertama, kita bakal belajar dulu tentang apa itu data dan jenis-jenisnya. Terus dilanjutkan sama sumber datanya ya. Selanjutnya kita bahas juga keilmuannya, yaitu ilmu data atau data science. Kalau kalian udah tahu tentang ilmu datanya, kita bisa fokus ke arah yang lebih kecil lagi, yaitu analisis data. Oke deh, kalau gitu kita langsung bahas ya dari yang pertama. Data itu apa sih? Data merupakan sekumpulan fakta ataupun keterangan yang gak punya arti. Bentuknya macam-macam. Ada yang berupa kata, kalimat, angka, simbol, gambar, dan lain-lain. Data itu beda ya sama informasi. Kalau informasi itu adalah data yang sudah kita kasih konteks dan arti. Contohnya, coba deh lihat ini. Angka-angkanya itu bisa kita sebut data ya. Soalnya dia nggak punya arti. Tetapi misalnya Bu Ulia kasih tahu kalau angka-angka ini sebenarnya adalah ukuran sebuah produk. Gimana nih? Juga belum termasuk informasi ya, karena kita belum tahu produknya apa, ya kan? Nah, kalau Bu Ulia kasih tambahan bahwa ini adalah sebuah produk sepatu merek Skanida, nah itu baru termasuk sebuah informasi ya, karena udah ada konteks dan artinya. Coba Bu Ulia bertanya, perhatikan tabel berikut ini. Ini tuh termasuk data atau informasi? Jawabannya yang data. Kenapa? Karena tidak ada keterangan lanjut yang menginfokan kalau ini tuh tinggi badannya siapa. Nah, kalau misalnya seperti ini, sudah termasuk apa? Data atau informasi nih? Nah, oke. Yang ini baru jawabannya adalah yang B, yaitu informasi. Kenapa? Karena ada keterangan tambahan kalau tinggi badan di sini itu adalah tinggi badannya siswa kelas 10 BCF 2. Sehingga itu sudah punya arti. Nah, tadi kita sudah tahu kan, data itu apa dan bedanya data sama informasi itu apa. Data itu ada jenisnya. Jenis-jenis data kalau berdasarkan bentuknya itu ada data terstruktur dan tidak terstruktur. Bedanya apa tuh Bu? Kalau data terstruktur, datanya itu bisa diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap. Contohnya, ada database relasional. Misalnya sistem reservasi penerbangan. Nah, datanya ini bisa dikelola oleh admin database suatu perusahaan bisnis penerbangannya. Seperti data penumpang, jadwal penerbangan, harga tiket pesawat, dan lain-lain.
Nah, beda lagi nih sama data tidak terstruktur. Datanya ini bakal disimpan dalam format aslinya. Contohnya seperti foto atau gambar, video, dan juga audio yang kita bisa dapatkan dari media sosial. Jadi, datanya ini bisa disesuaikan buat penggunaan yang lebih besar dan data yang akan dianalisis hanya data yang dibutuhkan saja. Biar sahabatku bisa mengingat, videonya bisa di-pause dulu dan bisa dibuat catatan tabelnya berikut ini ya. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, coba deh kerjakan latihan soal berikut ini. Sistem penggajian yang biasanya digunakan oleh perusahaan itu menggunakan jenis data apa ya? A. Terstruktur. B. Tidak terstruktur. Yuk jawab. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Karena sistem pembagian ini datanya bisa diproses, disimpan, dan dikelola oleh karyawan bagian penggajian. Jadi datanya terstruktur, maka jawaban B salah ya. Tadi itu berdasarkan bentuknya. Terus dari mana kita bisa mendapatkan data-data ini? Yuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang sumber data. Oke, jadi ada dua jenis sumber data. Ada sumber data langsung atau direct data sources dan sumber data tidak langsung atau indirect data sources. Bedanya apa, Bu? Nah, yang pertama adalah data yang diperoleh dari sumber data langsung atau sumber primer yang harus digunakan buat tujuan yang sama dengan tujuan awalnya. Kenapa data tersebut awalnya diambil? Jadi nggak boleh kalau ada tujuan yang berbeda ya. Sedangkan yang kedua itu adalah data yang diperoleh dari sumber data tidak langsung atau sumber data sekunder yang tujuannya digunakan itu tidak sama dengan tujuan awal ketika data tersebut diambil. Contohnya jika sobat sekalian adalah seorang pemilik toko baju. Sobat pengen dapat data harga yang dipasang sama kompetitor, sebuah produk dari yang dijual. Nah, gimana nih cara mendapatkan datanya? Kalau sumber data langsung, sobatku bisa cek di website toko kompetitor atau bisa datang langsung ke tokonya untuk bisa mengecek harganya. Nah, harga yang di website dan harga yang di toko emang dari awal biar pelanggan bisa tahu harga produk-produk di tokonya. Nah, itu sumber data yang langsung ya, karena tujuannya sama-sama buat mengetahui berapa harga dari barang itu. Kalau sumber data tidak langsung, ini berarti sobat bisa dapat informasi harga dari ngecek struk belanja pelanggan yang habis beli produk di toko kompetitor itu. Dari awal struk itu bukan ditujukan supaya kita bisa tahu harga, tapi diperuntukkan untuk tujuan yang lain, yaitu sebagai bukti pembayaran. Karena tujuan awalnya beda, maka itu disebut sebagai sumber data sekunder atau sumber data tidak langsung. Oke, sekarang kita kuis ya. Dari tabel ini kira-kira mana yang termasuk dalam sebagai sumber data langsung? Yang A atau yang B nih? Jawabannya yang B ya. Coba deh lihat, yang ditanyakan itu adalah sumber data langsung. Berarti kita cari tahu yang tujuan pembuatan dan penggunaan datanya itu sama. Nah, yang B itu sama nih, yaitu itu sama-sama buat kepentingan informasi cuaca. Kalau yang A jelas beda ya, karena tujuan pembuatannya buat kepentingan pembayaran gaji, tapi tujuan penggunaannya malah untuk pihak kepolisian. Oke, tadi sobatku semua sudah tahu tentang definisi dan jenis datanya. Sekarang datanya udah banyak banget nih, nggak kayak dulu. Nah, makanya muncul sebuah istilah keilmuan khusus yang mempelajarinya. Namanya adalah ilmu data atau data science. Kita pakai istilahnya data science aja ya. Data science merupakan multidisiplin yang menyatukan beberapa keilmuan nih. Ada matematika dan statistika, ilmu komputer, serta bidang keilmuan terkait atau bidang keilmuan yang lagi diolah datanya. Jadi, kalau lagi bahas data bisnis ya data bisnis. Kalau kita lagi bahas data pemerintahan ya data pemerintahan. Data science merujuk ke multidisiplin yang memproses data dalam jumlah banyak ya.
atau disebut dengan big data, baik data yang terstruktur ataupun tidak struktur dan dalam bentuk digital. Sekarang banyak banget nih sektor-sektor di berbagai bidang yang butuh data science ini. Contohnya perusahaan jasa pengiriman barang butuh data science untuk bisa menemukan rute pengiriman yang paling efisien. Terus ada perusahaan streaming butuh data science untuk merekomendasikan musik atau film buat penggunanya. Lalu ada juga perusahaan mesin pencari di internet butuh data science buat bisa mengasih informasi yang dibutuhkan pengguna sesuai dengan kata kunci yang diketik. Dan terakhir ada perusahaan manufaktur butuh data science sebagai cara untuk mengurangi biaya produksi atau mendeteksi produk-produk yang gagal. Dan masih banyak lagi penggunaan data science yang lain. Sobatku bisa cari sendiri ya referensi lainnya, karena kalau Bulia bahas di sini bakal jadi panjang nih. Terus kenapa sih menjadi penting dan booming banget sekarang ini? Oke, jadi begini. International Data Corporation atau IDC memprediksi bahwa jumlah data digital yang terbentuk di tahun 2025 bisa mencapai 175 zettabyte loh, dan 85%-nya ini tidak terstruktur. Sekarang Ibu Lia mau tanya, kalian pernah cari-cari produk di marketplace nggak? Kalau habis cari-cari produk di marketplace suka muncul iklan pas buka aplikasi media sosial ya. Apa artinya aplikasi ini udah menggunakan ilmu data atau data science? Ya, jawabannya iya, sudah. Jadi, iklan pada media sosial itu dapat merekomendasikan produk yang sesuai dengan ketertarikan kita. Berarti, aplikasi marketplace dan media sosial itu sudah menggunakan ilmu data atau data science. Oke, berarti data science itu juga mengolah big data, ya kan? Nah, dalam proses mengolahnya ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah capture, yaitu mengumpulkan data mentah baik terstruktur atau enggak dari sumber-sumber yang relevan. Nah, yang kedua adalah prepare and maintain, yaitu proses memperbaiki data mentah. Entah itu dibersihkan, diduplikasi, disusun, atau diintegrasikan. Nah, setelah itu diproses, yaitu bikin model untuk diamati pola datanya, cek kesesuaiannya buat dianalisis. Terus ada analisis, yaitu menganalisis data baik secara statistik, prediktif, dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah communicate, yaitu penyajian informasi atau insight melalui laporan seperti grafik, tabel, dan bentuk visualisasi lainnya. Di antara proses-proses ini, untuk tingkat SMK, kita cuma butuh fokus ke bagian analisis datanya ya. Sisanya bisa sobat semua pelajari di jenjang pendidikan selanjutnya. Makanya nih, sekarang kita akan fokuskan pembahasannya ke analisis data. Jadi, analisis data itu apa sih, Bulia? Analisis data adalah bagian dari data science. Bedanya kalau data science itu lebih besar sistemnya, tidak hanya menganalisis data, tetapi juga dimulai dari mempersiapkan datanya. Nah, kalau analisis data di sini itu adalah proses mengolah data yang sudah ada menjadi sebuah informasi. Makanya jenis data yang diolah akan berbeda ya. Kalau di data science datanya itu bisa terstruktur ataupun tidak terstruktur. Kalau analisis data biasanya data yang terstruktur saja dan mungkin udah matang gitu. Bagaimana sobat sekalian? Sudah kebayang kan? Dan dalam proses analisis data biasanya kita udah tahu mau ngapain nih. Jadi pertanyaan itu dari awal emang udah ada dan bisa fokus langsung buat nyari informasi yang relevan. Contohnya di bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan masih banyak lagi contoh-contoh analisis data lainnya dalam berbagai bidang. Oke, yuk lanjut. Ibu akan tanya sesuatu. Nah, mana dari pertanyaan berikut ini yang salah yang terkait dengan analisis data? Jawab ya. Oke, jawabannya yang A ya. Analisis data juga bisa dilakukan untuk mengolah big data, yaitu data dalam jumlah banyak.
Jadi yang membedakan dengan big data itu jenis data yang diolahnya. Analisis data biasanya mengolah data yang sudah terstruktur, sedangkan data science mengolah data yang tidak terstruktur. Jadi sobatku semua sudah lebih paham ya? Gimana nih? Sahabatku semua kawan informatika, seru nih bahas tentang data science. Tadi kita sudah bahas tentang definisi sama tipe data, kemudian tentang ilmu data, serta analisis datanya. Sahabatku semua tahu nggak? Sekarang tuh banyak banget jenis profesi yang berkaitan dengan data. Misalnya ada data scientist, data analis, dan data engineer. Mereka semua bekerja menggunakan berbagai aplikasi untuk pengolahan data. Nah, selanjutnya kita bakal bahas software apa yang bisa dipakai buat analisis data nih. Tonton terus ya videonya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.